Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Yuliani Kurniasari. Di video kali ini, aku mau kasih share ke kalian cara membuat kue lebaran. Yang aku buat ini sih tradisi aku sama mama aku yang kalau misalkan lebaran tiap tahun kita tuh selalu bikin kue. Nah, kebetulan kan sekarang aku bikin kue. Nah, jadi aku share ke kalian. Siapa tahu kalian ada yang mau bikin kue tapi bingung gimana cara buatnya. Dan ini tuh bahan-bahannya mudah banget, bisa kalian cari di pasar. Karena aku juga nyarinya di pasar deket rumah, jadi nggak bakalan susah buat kalian cari bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus disiapkan ketika kita mau membuat kue sistik yaitu pertama tepung terigu merek segitiga biru ya 1 kilo. Lalu kedua ada mentega Blue Band 1 ons. Lalu telur 2 butir. Santan kelapa, aku pakainya merek Sunkara 1 pieces, terus nanti santannya dikasih air 2 gelas. Terus aku pakai masako juga 1,5 saset. Pakai sasa juga secukupnya. Selain sasa, aku pakai garam juga ya ketika nanti ngulek bumbunya. Terus bawang daun sama seledri. Terus bawang putihnya 4 buah. Lalu aku pakai kencur atau bahasa Sundanya cikur ya. Aku pakai 3 buah yang ukurannya besar. Ini aku udah tambahin garam ya teman-teman. Terus ini si bawang putihnya 4. Ini aku pakai 2 yang besar kencurnya, terus satu lagi karena nggak ada yang besar jadi aku pakai yang kecil itu 3. Jadi aku anggap 3 kencur yang besar ya. Terus aja diulek semuanya sampai nyatu, sampai semuanya halus ya. Nah, setelah tadi teman-teman siapin bumbunya sampai halus, yang tadi lanjut kita ke terigunya ya. Terigunya aku masukin ke tempatnya, ke wadahnya, terus ini sama aku disaring dulu ya. Karena khawatir ada kotoran-kotoran gitu di terigunya. Aku ayak dulu. Nah, ini udah semua. Terigunya udah semua aku ayak, terus aku tadi masukin si menteganya, sekarang aku masukin telurnya 2. Terus aku masukin bumbunya yang tadi aku ulek ya teman-teman. Aku juga masukin masako yang tadi 1, terus ini tuh tinggal setengah gitu, setengahnya udah aku pakai ya sebelumnya. Untuk bawangnya pastiin potong-potongnya tipis banget ya teman-teman, supaya nanti nggak mengganjal ketika masuk ke mesin sistiknya. Terus ini yang tadi si santan kelapanya aku masukin ke wadah kayak gini. Itu tadi sebelumnya bekas aku ya, bekas santan sebelumnya, jadi aku satuin aja. Nah, ini dibersihin pakai air yang ini 1 gelas ya. Airnya 1 gelas, terus setelah itu aku tambahin lagi 1 gelas.
Nah, setelah tadi siapin santan, sekarang kita kembali lagi ke adonannya nih. Nah, si adonannya tadi kan udah dikasih mentega, telur, dan lain-lainnya. Nah, terus aku kasih selesai juga ya teman-teman. Terus tinggal kita aduk aja supaya semua bahan merata. Untuk sasa itu tergantung kalian aja ya, kalian mau pakai atau enggak, atau kalian misal mau tambahin masako, bebas-bebas aja gimana kalian sukanya. Nah, sekiranya udah nyampur semua, terus aku tambahin ini si santan kelapa ya teman-teman. Jadi airnya itu aku nggak pakai air putih tapi pakai air santan. Jadi si stiknya ini tuh bakalan lebih gurih, bakalan lebih enak gitu teman-teman. Sedikit-sedikit aja ditambahin lagi gitu. Ini lumayan ya teman-teman, menguras tenaga. Lumayan, hitung-hitung olahraga. Nah, itu aku tambahin lagi ya tadi si air santannya. Ini juga aku tambahin lagi, jadi sedikit-sedikit ya, nggak boleh langsung banyak. Kalau misalkan sekiranya dia masih kekurangan air, nah baru dikasih lagi santannya. Nah, ini sedikit lagi nih mau jadi teman-teman. Terus aja sampai si adonannya itu udah nggak nempel ke wadahnya ya. Nah, terus kayak gini. Nah, ini lumayan nih teman-teman, udah jadi. Nah, udah nggak nempel-nempel kan? Nah, udah selesai teman-teman adonannya. Nah, sudah selesai. Nah, kalau aku tuh si bahan yang tadi aku buat gepeng-gepeng kayak gitu. Jadi supaya cepat aja, supaya gampang. Terus aku masukin ke mesin sistiknya seperti biasa ya. Ini dulu dibuat yang tipis-tipis kayak gini. Aku tuh suka sampai berapa kali, jadi supaya dia hasilnya tuh bagus gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah, tinggal dimasukin ke untuk yang pembuatan sistik. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal yang ujungnya aja dibuangin sedikit. Nah, yang kayak gininya. Kalau misalkan udah, ini ambilin ya, dipisahin satu-satu teman-teman, dimasukin. Nah, dimasukin ke wadah kayak gini. Wadahnya sebelumnya di bawahnya udah dipakein tepung terigu dulu ya. Jadi supaya nggak nempel. Nah, ini lihat aku udah buat sebanyak ini teman-teman. Kayak gini. Nah, selain dibuat sistik, aku juga suka buat ini teman-teman. Bahannya sama aja kayak yang tadi, cuman aku tuh pengen bentuknya tuh beda gitu biar nggak bosen gitu. Nah, aku tuh pengen bikin dibuat kayak pangsit-pangsit gitu, di dalamnya aku kasih abon. Nah, tadi kan sama aku udah diratain dulu tuh teman-teman, udah tipis. Nah, terus ini sama aku diukur, dibuat kayak gini, kecil-kecil kayak gini, jadi kayak kulit lumpia versi mini gitu, kulit siomay kali ya. Nah, kayak gini teman-teman yang setelah dipotong. Terus kalau misalkan udah kayak gini, aku tambahin abon. Ini sih cuman ide aja, jadi supaya nggak bosan aja bentuknya, nggak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau untuk bahannya sama. Ini dia teman-teman, semuanya yang udah aku buat. Ini dalamnya aku kasih abon ya. Ada yang aku kasih keju juga.
Nah, selain model 2 yang tadi, yang satu sistik, terus yang satu lagi kayak bentuk siomay gitu. Nah, untuk ini tuh pesanan dari suami aku, karena suami aku tuh suka banget kue garpu. Kalau aku tuh suka nyebutnya kue garpu, atau ada yang nyebut kue keong juga, atau apa gitu. Kalau di tempat kalian apa nih namanya nih? Nah, kayak gini teman-teman, ini lumayan membutuhkan waktu yang lama, tapi bagus. Ini dia setelah jadinya, banyak banget karena ini tuh kecil-kecil. Bikinnya lama banget tapi waktu makannya cepet banget teman-teman. Ini enak banget tahu. Setelah itu tinggal digoreng aja teman-teman. Aku gorengnya pakai minyak bimoli ya. Ini dia teman-teman. Nah, sudah jadi. Ini yang udah matang ya. Nih, jadi macem-macem gitu bentuknya. Nah, itu yang bentuknya kayak siomay gitu. Terus ini yang kue garpunya. Tada, ini dia semua teman-teman yang aku buat. Itu ya, aku buat yang tadi sistik itu yang udah matangnya. Terus aku juga buat kue yang lain. Ya, tadi caranya tutorial membuat kue kering lebaran. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, like videonya, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.